Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 IoT FH Undip kelas C akan menampilkan hasil diskusi kami tentang hukum administrasi negara. Yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah asal kata hukum administrasi negara yang akan dijelaskan oleh Miko Ivando dengan NIM 1100012112015052, perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Juan Patrick dengan NIM 1100012112015053, pengertian hukum administrasi negara yang akan dijelaskan oleh Ayunda Dea dengan NIM 11000121120154, serta ruang lingkup hukum administrasi negara yang akan dijelaskan oleh Putri Kusumawardani dengan NIM 11000121120155. Materi yang pertama yaitu asal kata hukum administrasi negara. Berikut ini beberapa istilah hukum administrasi dalam setiap negara. Yang pertama yaitu administrative rechts atau Bestuursrecht yang dikenal dari negara Belanda. Istilah ini memiliki makna lingkungan kekuasaan legislatif dan yudisial. Yang kedua yaitu droit administratif yang dikenal dari negara Prancis yang diartikan bebas hukum administratif. Yang ketiga yaitu administrative law yang dikenal dari negara Inggris yang diartikan sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Dan yang terakhir yaitu Verwaltungsrecht dikenal dari negara Jerman. Perkembangan hukum administrasi. Yang pertama, rapat staf dosen EVA seluruh Indonesia tahun 1973 disepakati menggunakan istilah hukum administrasi negara. Yang kedua, surat keterangan Mendikbud nomor 0198/U/1972 diganti menjadi hukum tata pemerintahan. Yang ketiga, surat keterangan Mendikbud nomor 31 tahun 1983 kembali memakai istilah hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara. Pendefinisian hukum administrasi negara sangat sulit dilakukan, mengingat banyaknya pendapat dari para ahli mengenai definisi dari hukum administrasi negara itu sendiri. Di antaranya, ada pendapat dari Aljovan Apeldoorn yang mengatakan bahwa hukum administrasi negara sebagai segala keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh setiap pendukung kekuasaan. Lalu Logman berpendapat bahwa hukum administrasi negara sebagai seperangkat norma-norma yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Sedang Belfort menyebutkan bahwa hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan, badan-badan kenegaraan, dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya. Lalu menurut Oppenheim, hukum administrasi negara merupakan suatu gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi ataupun rendah apabila badan-badan itu akan menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat kita ketahui, hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara. Harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara. Hukum administrasi negara sendiri memiliki beberapa ciri khusus. Pertama, adanya hubungan istimewa antara negara dan warga. Kedua, adanya sekumpulan norma yang mengatur kewenangan pejabat atau lembaga negara. Dan terakhir, adanya pejabat-pejabat negara sebagai pelaksana dari perjanjian istimewa tersebut. Pembagian ruang lingkup hukum administrasi negara ini dikemukakan oleh Van Vollenhoven dengan teori residu. Teori ini menjelaskan bahwa lapangan hukum administrasi negara adalah sisa atau residu dari lapangan hukum setelah dikurangi oleh hukum tata negara, hukum pidana material, dan hukum perdata material. Adanya teori residu ini memperjelas perbedaan antara hukum administrasi negara dan ilmu hukum lainnya, terutama hukum tata negara. Lapangan hukum administrasi negara mempunyai wilayah yang tidak dibahas dalam lapangan hukum perdata,
hukum pidana, ataupun hukum tata negara. Ruang lingkup pertama dari hukum administrasi negara adalah hukum tata pemerintahan atau Bestuursrecht. Diartikan secara fungsional, berarti fungsi-fungsi dari pemerintah, dan secara struktural berarti keseluruhan organ pemerintah. Hukum pemerintah ini untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk memberikan kegunaan kepentingan demi kesejahteraan umum. Namun, tak hanya terpaku pada trias politika, seiring perkembangannya, di dalam negara hukum yang modern, pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua, ada acara peradilan atau Justitierecht. Van Vollenhoven memasukkan hukum acara pidana dan hukum acara perdata dalam lingkup hukum administrasi negara karena pada prinsipnya kedua hukum acara tersebut berisi administrasi peradilan yang mengatur tata cara atau penatausahaan proses-proses beracara. Hukum acara peradilan membahas segala administrasi peradilan atau court administration seperti bagaimana mendaftar perkara, memanggil para pihak yang bersengketa, administrasi pembuktian, dan banyak prosedur lainnya. Hukum peradilan administrasi negara ini ada untuk menyelesaikan perselisihan hukum administrasi negara berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya. Ketiga, ada hukum kepolisian atau Politierecht. Adalah aturan hukum yang mengandung norma untuk bertingkah laku. Sifatnya sebagai larangan dan perintah dengan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu agar tertib dalam masyarakat dapat terpelihara. Terakhir, ada hukum proses perundang-undangan atau Regler. Peraturan atau Regler adalah tugas perundangan untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. Undang-undang dalam arti material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk wilayah dari suatu negara. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan kali ini adalah hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan istimewa antara pemerintah dan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan, di mana mempelajari hukum tata pemerintahan, hukum acara pengadilan, hukum kepolisian, dan hukum proses perundang-undangan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.